Jangan mengasah pisau di depan mata hewan kurban, itu menyakiti. Kalau mengasah pisau di depan hewan kurban saja nggak boleh, berarti memperlihatkan temannya dieksekusi di sampingnya lebih haram. Jadi panitia kurban hati-hati, jangan sampai panen dosa. Apalagi memperlihatkan temannya dicincang, diseret, disakiti, kemudian memperlihatkan darah-darah yang berserakan. Sembelihlah hewan kurban di tempat yang baru, dan jangan sampai nampak pisau diasah, dan jangan sampai nampak darah-darah berserakan, dan jangan sampai nampak temannya disakiti atau dieksekusi. Berlakulah ihsan terhadap hewan kurban, cara merebahkannya pun dicari cara yang terbaik, jangan menyakiti. Bahkan wal yurih dabihahu, senangkan dulu hewan kurban sebelum dikurbankan. Ini yang langka di antara kita semuanya menjadi panitia, menjadi pengurus, menjadi sahibul kurban, selama ini keluar dari sunnah ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak seorang laki-laki di antaramu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup dari seluruh nabi. Jadi melalui para nabi, melalui para rasul, syariat agama Allah diturunkan. Maka kita kalau mau beragama, kita harus menempuh jalan yang ditempuhnya. Itulah sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan, cara. Kalau disebut sunnah artinya kebiasaan atau cara, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi ada cara, ada kebiasaan yang baik, dan ada cara atau kebiasaan yang buruk. Nah, ketika disebut sunnah Rasulullah, artinya adalah kebiasaan atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentu seluruhnya adalah kebaikan, dan tidak ada satupun ibadah yang tidak melalui sunnah. Karena pengertian sunnah itu diantaranya adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Artinya apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang diucapkan, yang pernah diucapkan Nabi, disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau nggak pernah diucapkan oleh Nabi, disandarkan kepada Nabi, ini tidak disebut dengan sunnah Nabi. Atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, atau takrir, perbuatan, perkataan, kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat, diucapkan oleh sahabat, kemudian diketahui oleh Nabi, terjadi di zaman Nabi, di masa Nabi masih hidup, kemudian dilegalkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi. Ini menjadi takrir, ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi, persetujuan yang disetujui oleh Nabi. Kalau ada perbuatan sahabat, perkataan sahabat diketahui oleh Nabi, tidak dibenarkan oleh Nabi, bahkan dilarang oleh Nabi, itu tidak menjadi takrir, dan itu bukan sunnah takririyah. Makanya mengapa korban harus sesuai dengan sunnah Nabi? Konsekuensinya begini: man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Setiap amal yang tidak kami ajarkan, berarti yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, fahuwa rad, ditolak. Konsekuensi pertama, amal itu akan ditolak. Bahkan ini perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ahsanu amalah, amal yang terbaik. Waqala, Fudail bin Iyad ini mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dikerjakan hanya sebatas ikhlas tetapi tidak benar, lam yuqbal, enggak diterima. Ini konsekuensi sunnah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sekiranya amalan itu dikerjakannya benar tetapi tidak ikhlas, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai menyatunya
antara keikhlasan dan kebenaran. Wal khalis, yang dikatakan ikhlas, maka lillah, apabila amalan itu dikerjakan semata-mata karena Allah. Wasawab, dan amalan itu dikatakan benar, maka ala sunnah, apabila amalan itu cocok sesuai dengan sunnah. Mengapa kita harus menyandarkan ibadah kurban itu? Karena ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah, ya. Mengapa? Karena ternyata Allah itu hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak diterima. Takwa di sini ada 3 unsur. Orang yang bertakwa punya 3 unsur. Unsur pertamanya adalah ikhlas. Yang kedua ittiba. Itu yang dikatakan takwa. Karena inti dari takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan perintah Allah karena Allah. Meninggalkan larangan Allah juga karena Allah. Itu ikhlas. Dan caranya ittiba, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan takwa, karena tidak ada satupun jalan untuk menuju Allah kecuali melalui jalan para nabi dan rasul. Inilah jalan yang ditempuh, itu disebut dengan sunnah, dan itulah ciri orang bertakwa, menempuh sunnah. Yang ketiga, beriman. Ikhlas saja menempuh jalan Rasulullah. Kalau dia tidak beriman seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di masa Nabi, mereka sholat di belakang Rasulullah. Kadang-kadang ada perintah-perintah Rasulullah itu dipenuhi, tetapi di belakangnya dia menggumam. Ini salah satu orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu dia angguk di muka, geleng di lakap. Bapak Ibu, ini hukum kurban yang telah kita jelaskan tadi. Hukumnya mayoritas ulama mengatakan sunnatul muakkadah, yang sangat dianjurkan. Seperti pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, ulama Hambali dan Malikiyah. Syarat dan ketentuan kurban yang sesuai sunnah. Pertama, hewan kurban wajib jenis bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Ini dia, yaitu hewan jenis unta, sapi, kambing, dan domba. Ya, bahimatul an'am jenisnya adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha, ahli fikih, musinnah dari kambing adalah ketika berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Musinnah dari sapi adalah yang telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Musinnah dari unta adalah yang telah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Musinnah jadaah untuk domba yang telah berusia 6 bulan hingga 1 tahun. Kemudian anjuran memakan daging kurban. Ini sunnah Pak. Kalimat pertama di dalam ayat ini Allah jelaskan fakulu minha. Makanlah dulu olehmu darinya. Maka di sini makanlah. Kemudian wa at'imul ba'isal faqir. Kemudian setelah engkau makan, berikanlah makan kepada orang-orang yang fakir. Lanjut. Di sini man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Ya, barang siapa di antara kamu menyembelih kurban, jangan ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah 3 hari. Selama 3 hari. Ini awal dulu. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi. Ketika tahun berikutnya
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melakukan seperti yang kita lakukan dulu? Kita habiskan daging, jangan sampai menyimpan lebih dari 3 hari. Kita berikan semuanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Qala, Nabi SAW menjawab, kulu. Perintah pertama, makanlah daging itu. Makan di awal lu. Wa at'imu, berikan makan. Sedekahkan. Waddakhiru, simpan. Daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga diberikan kepada orang yang berhak menerima. Kalau orang kaya sebagai hadiah, kalau orang miskin sebagai sedekah. Kemudian sepertiga disimpan. Disimpan berarti untuk sahibul kurban juga. 2/3 untuk sahibul kurban, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, dan sepertiga lagi untuk orang miskin. Berarti pembagian orang yang berkorban itu sesuai sunnah, dia lebih banyak dari pembagian yang disedekahkan. Paham ya? Kalau disedekahkan semua gimana Ustaz? Alhamdulillah, kita tiap hari lah makan daging, awak sedekahkan sadonya. Yang penting terima dulu. Terima dulu, sedekahkan semuanya. Tidak apa-apa. Atau lah ada ijab kabulnya. Kau panitia lah ada, Pak, kau punya hak apa? Iyo, jadi punya ambo untuk si anu, si bulan. Itu sudah tidak masalah. Tapi perintahnya orang yang berkorban menikmati dulu. Nabi kita SAW itu mengapa dia Idul Adha istilahnya menahan dulu, tidak makan. Menunggu bila siap mendabiah, siap memotong, kemudian segera menikmati daging kurbannya. Sengaja enggak makan dari terbit fajar sampai selesai sholat, sampai dikorbankan, sampai dimasak dagingnya supaya cepat dimasak, pagi-pagi selesai. Kemudian untuk sarapan pertamanya adalah daging kurban. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri Rasulullah SAW baru saja terbit fajar, sengaja dia minum dan makan. Mengapa? Supaya menjelaskan pada umat hari ini adalah Fitri, Idul Fitri. Ya, kembali makan-makan. Jadi bukan kembali suci, Id, kembali Al-Fitr, berbuka, makan di siang hari. Ya, makan di siang hari, kembali makan-makan, menunjukkan 1 Syawal haram puasa, kan begitu. Tetapi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah hari nahar, Rasulullah tidak makan. Tujuannya supaya dapat sarapan kurbannya. Nabi mencicip daging kurbannya. Dan begitu yang diamalkan oleh para sahabat. Ini sunnah qauliyah iya, ucapan Nabi, sunnah fi'liyah iya, sunnah perbuatan Nabi. Kemudian sunnah takririyah, ketetapan Nabi yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat semuanya ittiba' bir Rasul. Nah, jadi mari kita usahakan untuk menahan dulu, tidak makan. Bukan puasa ya, puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu bukan puasa, hanya menahan saja. Imsak namanya, menahan. Lanjut, di sini perintah Rasulullah, makanlah, beri makan dan simpanlah. Perintahnya kita nikmati dulu, baru kita sedekahkan, baru kita simpan. Fa inna dzalikal 'am, karena sesungguhnya pada tahun yang dulu itu kana bin nasi jahdun, dalam kondisi paceklik, dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah. Sehingganya fa'aratu an tu'inu fiha, aku ingin kalian tidak boleh menyimpan daging itu lebih dari 3 hari. Tujuannya supaya kalian menghabiskan daging itu semuanya, memberikan pertolongan, memberikan kelapangan kepada orang-orang yang miskin dalam kondisi paceklik. Awaklah kayu sadonya kok, simpanlah besok ya. Jadi Bapak Ibu lanjut nih. Larangan potong kuku, rambut ini sesuai sunnah. Mari kita lakukan sejak batang. Jangan sampai kita potong kuku, potong rambut. Kemudian dilarang mengupah tukang jagal dengan bagian dari hewan kurban, apapun bentuknya, kepala sebagai upah, kulit sebagai upah, kaki sebagai upah. Tidak boleh, panitia tidak boleh mendapatkan
upah dari daging, tetapi berhak mendapatkan upah dari uang saku tambahan. Jadi Bapak Ibu, pernah Rasulullah SAW mendabih hewan kurban dan beliau sudah lelah, lalu untuk selanjutnya diserahkannya kepada Ali. Lalu Ali mengurusi hewan kurbannya, disuruh membagikan seluruhnya, mulai dari dagingnya, kulitnya, jilalnya, semuanya disuruh membagikan, dan tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagalnya. Rasul bersabda, aku sendiri yang akan memberikan upah dari uang saku. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh mengupah panitia, tukang cancang, tukang jagal dengan bagian daripada hewan kurban. Kemudian hadis berikutnya, tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Membajil daudhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang mencoba menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Hati-hati, jangan sampai panitia menghubungi tukang kulit. Ya, lalu bagaimana kulit ini Ustaz? Dibagi, dicancang? Enggak. Dimanfaatkannya kulit, serahkan kepada warga yang berhak menerima. Pak, ini hak Bapak, kadipangan terserah. Ini semua kulit dari sohibul kurban, dari panitia kurban, telah kami serahkan kepada Bapak. Kalau sudah menjadi milik dia, terjadi akad, maka itu tidak masalah, karena hak dia. Jangankan kulit, dagingnya pun boleh dijual kalau sudah menjadi milik. Adab terhadap hewan kurban, tidak boleh menyakiti hewan kurban. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibha wal yuhid ahadukum safratahu wal yurih dabihahu. Allah menetapkan kebaikan, ya, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Apabila membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Apabila menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Asah pisau dengan tajam, kemudian senangkan hewan kurban. Jangan mengasah pisau di depan mata hewan kurban, itu menyakiti. Kalau mengasah pisau di depan hewan kurban saja nggak boleh, berarti memperlihatkan temannya dieksekusi di sampingnya lebih haram. Jadi panitia kurban hati-hati, jangan sampai panen dosa. Apalagi memperlihatkan temannya dicincang, diseret, disakiti, kemudian memperlihatkan darah-darah yang berserakan. Sembelihlah hewan kurban di tempat yang baru, dan jangan sampai nampak pisau diasah, dan jangan sampai nampak darah-darah berserakan, dan jangan sampai nampak temannya disakiti atau dieksekusi. Berlakulah ihsan terhadap hewan kurban, cara merebahkannya pun dicari cara yang terbaik, jangan menyakiti. Bahkan wal yurih dabihahu, senangkan dulu hewan kurban sebelum dikurbankan. Ini yang langka di antara kita. Kita semuanya menjadi panitia, menjadi pengurus, menjadi sahibul kurban, selama ini keluar dari sunnah ini. Nah, keluar dari sunnah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, lanjut berdoa saat menyembelih. Ya, ini menyembelih ini doanya sama dengan ada niat di situ. Ya, bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umatnya Muhammad. Berarti di sini kita bisa contoh, ya, Muhammad ini kita ganti fulan, ya, fulannya. Kemudian di sini ada niat. Jangan monopoli niat. Tidak kurban sekarang bapaknya, besok ibunya, besok istrinya, besok anaknya. Tidak begitu. Tapi setiap kurban atas nama suami dan keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atas nama keluarga dia mendapatkan. Makanya bismillah ya Allahu Akbar, hada minka walaka, Rabbana taqabbal min fulan wa ali fulan wa ahli, ya, dari fulan dan keluarganya. Nah, jangan dimonopoli. Kini kok korban ibu, bapak tidak dapat, besok korban bapak, ibu tidak dapat. Jadi korban atas nama bapak terus diniatkan untuk seluruh keluarganya, jangan untuk pribadi. Lanjut, yang harus diperhatikan bagi orang yang berkorban, uang yang untuk membeli harus halal, karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kalau enggak halal jangan coba-coba. La tuqbalu salatun bi ghairi tur wala sadaqatun min ghulul. Lanjut, hewan kurban tidak boleh cacat.